Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis wasiat, yaitu Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, dan juga penulis penjelasan atas wasiat tersebut, yaitu Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita memulai, insyaallah putra dari penulis penjelasan buku ini, yaitu putra dari Sayyid Abdul Aziz, bernama Sayyid Abdul Mun'im bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau tanggal 10 September sampai tanggal 20 September diundang oleh Ustadz Abdus Somad untuk hataman Sahih Bukhari di Riau kalau tidak salah. Bisa dilihat di fanpage-nya Ustadz Abdus Somad. Di sana akan menghatamkan kitab Sahih Bukhari dan beberapa kitab, dan nanti insya Allah setelah dari Riau, Sayyid Abdul Mun'im juga akan mengunjungi Jakarta insya Allah di tempat kami di Zawiyah Ar-Raudhah di Tebet. Ini adalah putra dari penulis kitab ini. Kurang lebih demikian informasinya. Jadi kami membaca dan meriwayatkan kitab ini dari putra penulisnya, yaitu Sayyid Abdul Mun'im. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang ridho atas apa yang ada dan sabar saat kehilangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema selanjutnya, yaitu wasiat selanjutnya dari wasiat Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, yaitu menepati janji, di mana beliau mengatakan wal wafa'i bil uhud, dan aku pun berwasiat agar menepati janji. Kemudian Sayyid Abdul Aziz di sini mengatakan, qultu yakni yajibu 'alal muridi ayyahfadha uhudahu ma'allahi ta'ala. Wajib bagi seorang murid untuk menjaga perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna naqdal ahdi fi tariqil iradati karriddati anid dini li ahli dhahiri. Sebab merusak perjanjian dalam menuju keinginan spiritual seperti murtad dalam beragama bagi kalangan umum. Kama qala al-Qushairiyu fi risalatihi, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qushairi dalam kitab risalahnya, yaitu Risalah Qushairiyah. Faman ahadallaha ta'ala ala syai'in minal qurubati thumma naqadha ahdahu wa raja'a fihi fadzalika dalilun ala nifaqihi wa fasadi halihi. Barang siapa yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sesuatu kebaikan. Al-qurubat di sini kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma naqadha ahdahu, kemudian dia membatalkan atau melanggar janji tersebut, dan wa raja'a fihi, dan membatalkannya, fadzalika dalilun ala nifaqihi wa fasadi halihi. Hal tersebut menunjukkan kepada kemunafikannya dan buruknya, rusaknya kondisi batinnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun
fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga kepada mereka selalu berdusta. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu atau janji-janji itu. Menurut Ibnu Abbas dan juga Mujahid dan lainnya, yang dimaksud dengan al-uqud adalah perjanjian. Maka jagalah wahai murid pemenuhan ikatan perjanjianmu dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ketaatan dan peribadatan, diawali dengan taubat dan melepaskan diri dari perkara yang menyimpang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan menepati janji. Menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak kita di hari akhir akan ditanyakan tentang persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala di alam sebelum alam ini. Yaitu kita ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Kemudian roh kita itu menjawab, bala, benar engkau adalah Tuhanku. Itu janji kita sebelum alam dunia. Kemudian setelah alam dunia, kita bersyahadat terus, asyhadu an la ilaha illallah, minimal dalam sholat. Maka persaksian kita, perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Benarkah di dalam kehidupan kita tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Atau beberapa amal perbuatan kita tidak kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala? Maka itu juga bentuk dari pembatalan janji tersebut. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan baiat Aqobah pertama, baiat Aqobah kedua, dan banyak baiat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam baiat tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjabat tangan para sahabat, yang laki-laki, yang perempuan tidak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyumpah para sahabat tersebut dengan apa? Agar berjanji, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tunduk patuh kepada Rasulullah. Bahkan terkadang dalam perjanjian tersebut disebutkan, saya tidak akan melakukan ini, tidak akan melakukan ini, tidak akan melakukan ini. Itu perjanjian. Artinya berjanji kepada siapa? Berjanji kepada Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada perjanjian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya baiat. Namanya baiat. Maka baiat itu ada, dan itu sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang baiat ini terkadang disalahartikan. Baiat dengan apa? Dengan negara apa gitu kan sekarang. Jadi memiliki negara sendiri, itu bagaimana? Itu baiat apa itu? Dia tidak mengerti artinya. Tidak mengerti apa? Tidak mengerti makna baiat itu sendiri. Baiat itu kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk patuh. Dan di dalam ketarekatan, di dalam tasawuf juga ada baiat. Isi baiatnya sama dengan baiatnya Rasulullah kepada para sahabat, yaitu untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Itu adalah makna dari janji di sini. Maka salah satu bentuk tanda kemunafikan adalah mengingkari janji tersebut.
mengingkari janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari janji kita kepada guru kita, mengingkari janji kita kepada Rasulullah, mengingkari janji janji yang intinya janji tersebut adalah tentang kebaikan. Kalau berjanji melakukan kemaksiatan ya harus dibatalkan. Tapi di sini di dalam ayat Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah. Tapi faktanya apa? Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu. Sudah janji, tapi setelah dianugerahkan dia lupa dengan janji tersebut. Ini tidak boleh. Maka di sini dia katakan bahwa bentuk tanda dari kemunafikan adalah membatalkan janji, di mana janji itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah bagi seorang murid yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi ikatan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memulainya dengan taubat dan kemudian melepaskan diri dari perkara yang menyimpang.